Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat ya. Kita lanjut. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Asy-Syifa bi ta'rifi Huquqil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. PDF Ustaz, yang punya PDF ini yang begini sama ini banyak, ini tinggal download. Halaman ini kelanjutannya Ustaz. Sekitar halaman 65. Pasal yang kedua. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslu tsani fi wasfihi lahu ta'ala bisyahadah. Formula pasal yang kedua itu pada mensifatinya Allah Subhanahu wa taala. Formula pasal yang kedua itu fi wasfihi, pada mensifatinya nya Allah taala lahu baginya nabi, fi syahadah, dengan kesaksian. Wa ma yata'allaqu biha, dan mama perkara-perkara yang terkait ya dengannya syahadah, minas sana'i wal karamah, dari sanjungan dan kemuliaan. Nah, ini berkaitan dengan nabi jadi saksi terhadap umatnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utus akan engkau, hal keadaan engkau itu sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi kabar ketakutan. Nah, jadi ini ajaibnya Ustaz. Allah jadikan Nabi sebagai saksi. Nabi berdakwah, kemudian nanti Allah akan bertanya kepada Nabi, apakah engkau sudah menyampaikan pesan-pesanku? Ketika Nabi menyatakan ya, kesaksian Nabi itu diterima. Kalau orang lain, ketika berbuat sesuatu, nggak boleh dirinya jadi saksi. Harus ada saksi pihak ketiga, kan? Orang lain. Inilah kelebihan Nabi. Allah menerima kesaksian Nabi. Nanti kita lihat di syarahnya. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan hal keadaan engkau itu sebagai da'i, sebagai orang yang mengajak kepada Allah, bi'idnihi, dengan izinnya Allah, wasirajam munira, hal keadaan engkau itu sebagai lampu muniran yang menerangi. Nah, Al-Ahzab 4546. Jama'allahu ta'ala fi hadhil ayati duruban min rutabil usra. Mengumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam ini ayat duruban, akan berbagai macam, min rutab, rutab jamak dari rutbah, akan berbagai macam dari tingkatan-tingkatan kemuliaan. Mengumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam ini ayat untuk Nabi, turuban, akan berbagai macam dari tingkatan-tingkatan kemuliaan. Wa jumlata awsafin minal midhah. Dan mengumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam ini ayat akan sejumlah dari sifat-sifat daripada pujian, sifat-sifat yang terpuji. Faja'alahu syahidan ala ummatihi li nafsihi. Maka menjadikan oleh Allah akannya Nabi akan sebagai saksi terhadap umatnya. Saksi untuk dirinya. Saksi untuk keuntungan dirinya. Bi'iblaghi himis risalah. Dengan menyampaikannya Nabi kepada mereka. Ini idhafah maf'ul, fa'ilnya mahdhuf. Bi'iblaghihim, dengan menyampaikannya Nabi kepada mereka akan risalah. Nah ini. Allah menjadikan Nabi sebagai saksi terhadap umatnya, saksi untuk diri beliau, bahwa beliau sudah menyampaikan kepada umat risalah. Kalau orang lain nggak diterima. Kita melakukan transaksi dengan seseorang, kan? Kemudian kita diadukan ke pengadilan, dimintakan saksi dari luar diri kita. Harus ada orang lain yang jadi saksi, nggak boleh dari kita. Tapi Nabi
Kesaksiannya diterima oleh Allah. Ini ajaibnya. Wahia min khasaisihi, dan dianya syahadah terhadap dirinya itu min khasaisihi, sebahagian dari kekhususannya Nabi. Hal yang spesial yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salam. Wa mubasyiran li ahli ta'atihi, hal karena Nabi itu pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang mentaatinya Nabi, taat kepada Nabi dan Allah. Wa naziran li ahli maksiyatih, dan Nabi sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang maksiat kepadanya Nabi. Atau ini kembali kepada Allah. Hal karena Nabi itu pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mentaati Allah. Wa naziran, pemberi kabar ketakutan bagi orang yang maksiat kepadanya Allah. Wa da'iyan ila tauhidih, Nabi itu sebagai dai, orang yang mengajak kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, wa ibadatihi, dan kepada beribadah kepadanya Allah. Wasirajam munira, dan Allah jadikan Nabi sebagai lampu yang menerangi ia, yuhtada bihi lil haq, yang yang ditunjuki dengannya lampu bagi kebenaran. Nah, itu Ustaz. Kita bahas dikit-dikit Ustaz. Kalau ada yang perlu kita ini. Jangan lupa komentarnya Ustaz Ilham. Nah, itu dia. Jadi cara bacanya gimana Ustaz? Gantian aja Ustaz ya. Gantian memaknainya. Gantian Ustaz, Fadhal silakan. Hadis ke-16. Ini ada orang apa enggak? Halo? Nyimak, Zat. Nyimak, nyimak. Ikut baca, ikut baca. Gimana kita baca gantian? Cocok enggak? Sekaligus memaknai. 16. Haddasana Asyikhu Abu Muhammad ibni Attab. Menceritakan hadis kepada kami oleh Syekh Abu Muhammad ibni Attab rahimahullah. Qala, beliau berkata, Haddasana Abul Qasim, menceritakan hadis kepada kami oleh Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Hatim bin Muhammadin, Hatim bin Muhammad. Haddasana Abul Hasan al-Qabisiyu, menceritakan hadis kepada kami oleh Abu Hasan al-Qabisi. Haddasana Abu Zaid al-Marwaziyu, ceritakan hadis kepada kami oleh Abu Zaid al-Marwazi. Haddasana Abu Abdullah, menceritakan kepada kami oleh Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Muhammad bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf. Haddasana al-Bukhariyu, menceritakan hadis kepada kami oleh Bukhari. Haddasana Muhammadun, Muhammad bin Sinan, menceritakan hadis kepada kami oleh Muhammad bin Sinan. Haddasana Fulai, menghadiskan kepada kami oleh Fulai. Haddasana Hilalun, menghadiskan kepada kami oleh Hilal. An Atta ibni Yasar, dari Atta bin Yasar. Qala, Atta berkata, Laqitu Abdullah bin Amr bin al-As, aku menemui akan Abdullah bin Umar bin As. Qultu, aku berkata, Akhbirni an sifati Rasulillah, beritahukan olehmu kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, nah, Abdullah bin Umar bin As berkata, ya, ajal, baik. Ajal ini kayak huruf jawab. Naam, baik. Wallahi, demi Allah. Jadi beliau sebelum menceritakan sifat Nabi awali dengan sumpah. Wallahi, demi Allah. Innahu lamausufun fit Taurati bi ba'dhi sifatihi fil Quran. Sungguhnya Nabi Muhammad itu sungguh disifati dalam Taurat dengan sebahagian dari sifat-sifatnya Nabi yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah menyatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sungguhnya kami kirim akan engkau, syahidan sebagai saksi, pembasyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa naziran pemberi kabar ketakutan. Ahzab 45. Wahirzan lil ummiyin, kami utus akan engkau sebagai pembela bagi para ummiyin. Kalau kita artikan ummiyin orang-orang awam, jadi Nabi pembela bagi orang awam. Anta abdi wa rasuli. Nah,
engkau adalah hambaku, hai Muhammad, dan rasulku. Samaitukal mutawakkila. Aku namakan engkau akan si mutawakkil, orang yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini sifat Nabi dalam Taurat. Laisa bifattin. Tidak ada ia bifattin, orang yang keras. Wala ghalidin. Tidak pula orang yang kasar. Wala sakhabin fil aswad. Tidak pula dianya Nabi itu orang yang teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata, dan tidak menolak ia, tidak membalas ia dengan keburukan akan keburukan. Walaki ya'fu wa yaghfir, tetapi memaafkan ia dan mengampuni ia. Walay yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihil millatal auja, dan tidak akan mengambil akannya oleh Allah, mengambil mematikan, tidak akan mengambil akannya, mewafatkan akannya oleh Allah, hatta yuqima, hingga menegakkan oleh Allah dengannya dia akan agama yang bengkok. Bi ayyaqulu, dengan bahwa berkatalah mereka semua la ilaha illallah. Wa yaftahu bihi a'yunan umya, dan membukanya Allah dengan sebabnya Nabi akan mata-mata yang buta. Wa azanan summa, dan akan kuping-kuping yang tuli. Wa quluban ghulfa, dan akan hati-hati yang lalai. Nah, ini antara lain sifat Nabi luar biasa ya. Nah, inilah dia kalau kita pengen, nih bulan Maulid nih, pengen meneladani Nabi, ya ini sifat-sifat Nabi. Nabi sebagai mutawakil, Nabi bertawakal selalu kepada Allah. Nabi enggak kasar, enggak keras, enggak suka teriak-teriak, enggak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan, suka memaafkan, mengampuni. Nah, ini antara lain ya. Tab asyifa bita'rifi hukukil Mustafa. Saya Ilham mau baca? Lanjut tunggu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira misluhu, dan disebutkan akan misalnya hal yang sama di atas tentang sifat Nabi. An Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, ini seorang pendeta Yahudi ya, yang masuk Islam. Wa Ka'abil Akhbar, dan disebutkan akan misalnya di atas dari Ka'ab Akhbar. Ka'ab Akhbar juga menceritakan hal yang sama. Seorang pendeta yang masuk Islam pada masa Khalifah Umar. Wa fi ba'dhi turuqihi an Ibnu Ishaqin, dan dalam sebahagian turuk, tarik-tarik jalur periwatan hadis di atas dari Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Ishaq, pengarang kitab Tarikh ya, termasuk sejarah paling tua. Wala sakhibin. Di sana bunyinya wala sakhibin fil aswad. Tidak ada ianya Nabi itu seorang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala mutazayyinin bil fuhsi. Tidak pula ia itu orang yang menghiasi dirinya dengan ucapan-ucapan jorok, keji. Wala qawwalin lil khana. Tidak pula ia itu orang yang banyak yang berkata-kata lil khana. Khana maknanya fuhsi juga. Kalau kita lihat kamus, khana yakhnu khanwan, itu ucapan, ucapan jorok. Usaddiduhu. Ini ini kayaknya kelihatannya ya, yang menceritakan kisah ini dalam Taurat ini seolah-olah Allah yang berbicara. Usaddiduhu likulli jamilin. Nah, aku luruskan, aku bimbing akan dia Muhammad, likulli jamilin, untuk setiap yang bagus. Wa ahabu, wa ahabu lahu kulla khuluqin karimin. Dan aku berikan untuknya Muhammad, Nabi SAW, kulla khuluqin, akan setiap akhlak yang mulia. Wa aj'alus sakinata libasah. Aku jadikan akan ketenangan sebagai pakaiannya. Ya, pakaiannya bukan baju sutra, kan? Ketenangan pakaiannya. Wal birra syiar. Aku jadikan akan kebaikan akan syiarnya. Wat taqwa dhamirah. Aku jadikan akan takwa akan isi hatinya. Wal hikmata, aku jadikan akan hikmah ma'qulahu, akan yang dipikirkannya. Jadi dalam pikirannya penuh hikmah ilmu. Wasidqa wal wafa'a tabi'ata, aku jadikan akan kejujuran dan akan kesetiaan tabi'ata, akan sebagai tabiatnya Nabi. Wal afwa wal ma'rufa khuluqah, aku jadikan akan memaafkan, akan
melakukan hal yang baik-baik sebagai akhlaknya. Wal adla sirata, aku jadikan akan keadilan akan sirah hidupnya. Ini susah kita bedakan, Ustaz. Akhlak, sirah. Ya. Wal haqqa syariatah, aku jadikan akan kebenaran akan syariatnya. Wal huda imamah, aku jadikan akan petunjuk sebagai imamnya. Wal islama millatah, aku jadikan akan Islam sebagai agamanya. Wa ahmada ismah, aku jadikan Ahmad akan sebagai namanya. Uhdi bihi ba'da dhalalah, aku beri petunjuk. Hada yahdi, ahdi bihi, aku tunjuki orang-orang dengan sebab dia sesudah kesesatan. Wa u'allimu bihi ba'dal jahalah, aku ajarkan manusia dengannya Nabi Muhammad sesudah kebodohan. Wa arfa'u bihi ba'dal khomalah, aku angkat akan manusia dengan sebabnya Nabi ba'dal khomalah, sesudah kehinaan, kerendahan. Wa usami, dan aku muliakan, ya. Aku namakan apa aku muliakan? Ya, usami ada makna. Apa arti usami, Ustaz, selain aku namakan? Aku namakan dengannya sesudah nakirah. Usami bihi ba'dan nukrah. Saya juga nggak paham ini Ustaz maksudnya. Usami bihi ba'dan nukrah. Aku namakan dengan dia sesudah nakirah. Nah, ini nakirah. Nakirah kan sesuatu yang nggak dikenal kan. Nah, kemudian jadi dikenal. Gimana maksudnya, Ustaz? Ada makna lain usami. Samaya yusamiyu. Mestinya maknanya menamakan. Ada makna mulia. Samiyu, mafakhir, kebanggaan. Sumya, samantu, samanati, apa nih? Samana. Oh, jangan di madah ini kita lihat, ah. Dari sama. Samaya. Samaya yusami. Sama aja keluar. Sama. Samahu kadzabi kadza. Laka, bahu memberi gelar ya akan dia. Asmahu ja'alahu lahu isman. Asmahu. Sama itu. Usami bihi. Aku memberi nama. Usami bihi, aku jadikan dia punya nama ba'dan nukrah, sesudah tidak dikenal. Tadinya dia tidak dikenal, sekarang menjadi dikenal. Ada kemungkinan begitu, Ustaz. Karena bisa kita ambil di sini. Jadi asmahu ini sama aja watannya dengan samahu. Cuma asma af'ala, kalau sama fa'ala. Asmahu ja'alalahu isman. Dia menjadikan untuk dia satu nama. Ba'dan nukrah, sesudah tadinya dia nakirah, nggak dikenal kan. Nah, tasamma bi ismen musta'ar a'ta li nafsi, dia memberikan untuk dirinya satu nama baru. Summiya bihi. Ya, apalagi yang cocok. Musamma, maklum, muayyan, tertentu. Nah, itu Ustaz. Atau asma fulanan, ya. Asma fulanan min baladin ila ashkhasahu wa arsalahu. Ada juga makna asma atau sama, mengirim ya akannya. Mengirim dia sehingga dikenal sesudah tadinya tidak dikenal. Insya Allah bisa seperti itu, Ustaz. Kita ambil makna itu aja. Ya. Wa usammi bihi. Ya. Aku memperkenalkan dia.
Ini PDF ini lompat-lompat Ustaz, ini kayak saya ini halamannya nggak lurus. Wa usami, ya, aku namakan, aku memperkenalkan ya dengan dia ba'dan nukrah sesudah dia tidak dikenal. Wa ukassiru bihi ba'dal qillah dan aku memperbanyak dengan sebab dia sesudah sedikit. Memperbanyak bisa saja kita artikan memperbanyak orang yang menyembah Allah yang dapat petunjuk. Wa ughni bihi ba'dal ailah, aku kayakan dengan sebab dia sesudah kemiskinan. Nah, ini masuk juga kan para sahabat jadi kaya-kaya. Wa ajma'u bihi ba'dal furqah dan aku persatukan dengan sebab dia sesudah perpecahan. Sesudah perpecahan bangsa Arab jadi bersatu. Wa u'allifu bihi ba'da qulubin mukhtalifah. U'allifu aku damaikan dengan sebabnya Nabi di antara hati-hati yang berselisih kan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ya kayak suku Aus dan Khazraj jadi bersatu dengan hijrahnya Nabi ke Madinah. Alifu, aku damaikan dengan sebabnya Nabi di antara hati-hati yang saling menyelisihi. Wa ahwain mutasyattitah dan di antara hawa-hawa nafsu yang mutasyattid, yang kacau balau. Ya. Wa umamen mutafarika dan di antara umat-umat yang berpecah belah. Wa aj'alu ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Aku jadikan akan umatnya akan sebaik-baik umat yang dikeluarkan akan dianya umat untuk manusia. Titik dulu. Nah, oke. Ada apa nembak? Nah, gimana Ustaz? Di mana ada kendala kira-kira? 20. Wa fi hadisin akhara dan dalam hadis yang lain, akhbarana Rasulullah memberitakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifat fit Taurat tentang sifatnya Nabi dalam Taurat. Nah, jadi Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat tentang sifat beliau dalam Taurat. Dalam Taurat disebutkan tentang sifat Nabi Abdi Ahmadul Mukhtar. Dianya Nabi Muhammad itu hambaku, yaitu Ahmadul Mukhtar, Ahmad yang dipilih. Mauliduhu bi Makkah, yang bermula kelahirannya itu di Mekkah. Wa muhajaruhu bil Madinah, dan bermula tempat hijrahnya itu di kota Madinah. Atau Nabi berkata Thaibah. Nah, jadi salah satu nama Madinah itu Thaibah dan bermula tempat hijrahnya itu Thaibah, tanah yang baik. Atau ada juga yang menyebutnya Yasrib misalkan ya sebelum Nabi hijrah. Ummatuhul hammaduna lillahi ala kulli hal. Yang bermula umatnya Nabi itu orang yang banyak memuji Allah di atas setiap kondisi. Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, kita harus banyak memuji Ustaz. Karena dalam Taurat dikabarkan umat Nabi itu yang suka memuji Allah dalam kondisi bagaimana. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya." Orang-orang yang mengikat yang mereka mengikuti akan rasul yaitu nabi yang ummi. Ini ummi nanti macam-macam penafsirannya. Nah, kita nggak mengartikan dulu karena ada yang mengartikan ummi yaitu seseorang yang diutus di daerah yang belum pernah diberikan kitab kepada mereka. Ada ulama yang mengartikan ummi nggak bisa baca tulis, macam-macam ya. Orang-orang yang mengikuti oleh mereka akan rasul, yang nabi, yang ummi, rasul alladzi yajidunahu yang mereka mendapati akannya rasul maktuban yang tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan di dalam Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, hal keadaan rasul yang memerintahkan ia akan mereka dengan yang baik-baik, wa yanhahum anil mungkar, melarang ianya rasul akan mereka dari kemungkaran. Ini ciri-ciri nabi ya disebutkan dalam Taurat. Tapi ini ayatnya dalam Quran. Yang memerintahkan ia akan mereka dengan yang baik, melarang ia akan mereka dari kemungkaran. Kalau kita bayangkan, kalau begini sifat Nabi, mana mungkin orang menolak Nabi? Mestinya ya, pakai akal saya nggak mungkin ditolak.
orang yang dianjurkan yang baik, dilarang dari yang buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat, nabi yang menghalalkan ya untuk mereka akan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mengharamkan ia kepada mereka akan yang busuk-busuk. Wa yadha'u anhum israhum, menghilangkan ia dari mereka akan beban mereka. Di mana syariat sebelumnya misalkan berat, kalau berbuat salah harus bunuh diri kan. Nah, hukum itu dihapus. Ini wa yadha'u anhum israhum, meletakkan ianya nabi dari mereka, meletakkan menghilangkan ianya nabi dari mereka beban mereka. Wal aghlal, dan akan belenggu-belenggu, allati, belenggu-belenggu yang ada ia di atas mereka. Falladzina amanu bihi, maka bermula orang-orang yang mereka beriman dengannya. Wa azzaruhu, dan mereka memuliakan akannya. Wa nasaruhu, dan mereka membantu akannya. Wattaba'un nuralladzi, dan mereka mengikuti akan nur, ini nur Quran, dan mereka mengikuti akan cahaya-cahaya yang diturunkan akannya, cahaya bersamanya. Ulaika humul muflihun, bermula mereka, benar-benar mereka itulah orang yang beruntung. Qul ya ayyuhan nas, katakan olehmu hai Nabi, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku itu utusan Allah kepada kamu semuanya. Allah alladzina kepada Allah. Sesungguhnya aku itu utusan dari Allah kepada kamu hal keadaan kamu sekalian. Allah yang mana? Alladzi lahu mulkus samad. Allah yang miliknya itu kerajaan langit dan bumi. Ya. Yang miliknya itu kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah kecuali dia. Yuhyi, yang menghidupkan ia. Wa yumit, dan mematikan ia. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian semua dengan Allah dan dengan Rasulnya. Rasul yang nabi, yang ummi, Rasul. Alladzi, naik kepada Rasul. Rasul yang beriman ianya Rasul. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul, yang Rasul itu sendiri juga beriman ia dengan Allah, wa kalimatihi, dan kalimatnya Allah. Kalimatnya Allah nanti bisa arti Nabi Isa ini. Wattabi'uhu, dan ikuti olehmu akannya Rasul, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Nah, Al-A'raf. Ini untuk makna panjang lebar kalau kita lihat tafsir Ustaz. Wa qala ta'ala, Allah SWT berfirman, fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau berbuat lembut terhadap mereka. Ma masdariyah dzarfiyah. Fabi rahmatin minallah, maka dengan rahmat dari Allah engkau berbuat lembut bagi mereka. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, jikalau adalah engkau itu yang kasar, lagi keras hati, lan faddu min haulik, sungguh mereka semua berlari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkan olehmu dari mereka. Wastaghfir lahum, minta ampun olehmu untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, musyawarah olehmu akan mereka dalam urusan. Fa iza azamta, bila engkau bertekad pengen melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sungguhnya Allah itu cinta ia akan orang-orang yang bertawakal. Nah, eh. Qala Samarkandiyu, berkatalah oleh Syah Samarkandi, zakkarahumullahu minnatahu, menyebutkan, mengingatkan akan mereka umat, mengingatkan akan mereka oleh Allah akan karunia-Nya Allah. Apa karunia-Nya Allah? Annahu ja'ala rasulahu, dari bahwa sungguhnya Allah itu telah menjadikan ia akan rasulnya rahiman, akan sebagai orang yang penuh kasih sayang terhadap orang yang beriman. Coba kalau Allah mengirim rasul yang keras kan, habis kita. Nah, ini bagian dari rahmat Allah yang paling besar. Allah mengirim seorang rasul yang sangat menyayangi. Raufan, lagi yang sangat penyayang. Layyinal janib, sangat lembut sisinya, dirinya lembut, penuh kelembutan. Walau kana faddan, jikalau ada yaitu orang yang keras atau kasar, khasinan lagi keras, khasin kasar keras, fil qawli dalam perkataannya, latafarraku, sungguh mereka cerai-berai semuanya min haulihi dari sekelilingnya.
Walakin ja'alahullahu ta'ala samhat. Tetapi menjadikan akannya Nabi oleh Allah Ta'ala sebagai yang samhat. Akan yang sangat lapang. Samhan. Toleran apa artinya? Lapang. Tetapi menjadikan akannya oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang sangat samhan. Ya, sangat lapang. Sahlan, mudah. Talkan. Talkan bermuka ceria. Baran yang berbuat baik. Latifan lagi lembut. Nah, gitu Ustaz lebih kurang maknanya. Masya Allah, susah nih. Ini ada artinya tadi Ustaz. Qala fil manahil akhrajahu Ibnu Abi Hatim fi tafsiri suratil Fatih an Wahab bin Munabbah. Wandur Majma' Az-Zawaid. Lihat olehmu kitab Majma' Az-Zawaid lil Haisami. Khana qaulul fahish. Perkataan keji khana tadi ya. Ailah fakir, khamalah, khamalah dzikruk. Khafiyah. Tersembunyilah sebutannya. Enggak dikenal orang. Nah itu Ustaz. Hmm. Gimana Ustaz Firly? Hadir Ustaz. Hadir Tengku. Hakaza qalahu Dhahak. Demikianlah mengatakan akannya oleh Ad-Dhahak. Siapa Ad-Dhahak ini? Ya, seorang penafsir kayaknya. Ad-Dhahak wa Ibnu Muzahim tabi'in, seorang tabi'in min ayatil ilmi ya, kantong ilmu. Ayatil ilmi kantong ilmu, berarti banyak ilmunya. Mata meninggal sesudah 100 Hijriah. Undur Syiar A'lam An-Nubala. Nah, ini kita harus baca kitab biografi Syiar A'lam An-Nubala karangan Syekh Az-Zahabi. Waqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan akan kamu sekalian hai umat Muhammad ummatan wasata, akan umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya jadilah kalian itu saksi-saksi terhadap manusia. Wa yakuna rasul, dan adalah rasul di atas kamu itu menjadi saksi. Rasul menjadi saksi terhadap kamu, kamu menjadi saksi terhadap umat yang lain di akhirat nanti Ustaz. Qala Abu Hasan Al-Qabisi, Abu Hasan Al-Qabisi berkata, Abanallahu Ta'ala, menjelaskan, menerangkan oleh Allah Ta'ala, fadla nabiyina, akan kelebihan Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fadla ummatihi, dan akan kelebihan umatnya Nabi, bihadil ayah, dengan ini ayat. Wa fi qawlihi, dan pada firmannya Allah Ta'ala, pada ayat yang lain, Allah menyatakan, wa fi hadha liyakuna rasulu syahidan. Dan pada ini, agar adalah Rasul itu menjadi saksi di atas kamu, watakunu, dan jadilah kalian semua itu menjadi saksi di atas manusia. Demikian pula itu firman Allah Ta'ala, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimana bila kami datangkan dari setiap umat dengan seorang saksi? Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau kepada mereka sebagai saksi. Nah, jadi Nabi jadi saksi umum terhadap semua umat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala wasatan, maknanya adalan khiyara. Adalan ya, yang sangat adil, pertengahan, moderat, lagi khiyaran, pilihan. Ummatan wasata, umat yang adil, umat yang pilihan, umat yang moderat. Jadi nggak kanan, nggak kiri, Ustaz, pertengahan. Ekstrem kanan nggak bagus, ekstrem kiri nggak bagus. Wa makna hadhil ayat, bermula makna ini ayat, wa kama hadainakum, sebagaimana kami beri petunjuk kepadamu, fakadzalika khasasnakum, demikian pula kami khususkan akan kamu, wa faddalnakum, kami lebihkan akan kamu, bi anja'alnakum, dengan bahwa kami jadikan akan kamu ummatan khiyara, akan umat yang pilihan, adulan, umat yang adil, litashhadu, harus adil lah, kalau nggak adil nggak bisa jadi saksi. Nah, karena ini umat mau dijadikan saksi harus adil. Litashhadu, supaya kalian menjadi saksi bagi para nabi alaihi musallam di atas umat-umat mereka. Nanti umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi bahwa nabi yang lain
sudah menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Walaupun kita nggak melihat kan Ustaz, karena dikabarkan oleh Nabi, Nabi menyatakan semua Nabi sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Wa yashhadu lakumur rasulu bisidqi, dan menjadi saksi bagi kamu oleh Rasul dengan kejujuran. Rasul menjadi saksi bahwa apa yang dikatakan umatku itu benar, dan kesaksian Nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqilah dikatakan orang innallaha jalla jalaluh, sesungguhnya Allah jalla jalaluh, idza sa'alal anbiya, apabila nanti Allah bertanya kepada para nabi, hal ballaghtum, apakah kalian sudah menyampaikan risalah? Fayaqulun, mereka semua berkata, na'am, benar ya Allah, kami sudah menyampaikan. Fatakulu umamuhum, maka berkatalah oleh umat mereka, umat Nabi banyak yang bandel, umat Nabi lain. Apa kata umatnya? Maja'ana min basyirin wala nadhir. Tidak datang kepada kami oleh seorang pemberi kabar gembira pun, tidak pula pemberi peringatan. Allah bertanya kepada Nabi, Nabi yang lain, kamu sudah menyampaikan dakwah? Sudah. Umatnya mengatakan, belum. Maja'ana min basyir. Basyir fa'il ja'a. Min ziyadah. Tidak datang kepada kami oleh seorang basyir pun, dan tidak pula oleh seorang nazir. Fatashhadu ummatu Muhammadin, maka bersaksilah oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil anbiya, bagi para nabi. Umat Nabi Muhammad nanti menjadi saksi bahwa nabi yang lain sudah menyampaikan risalahnya. Wa yuzakki himun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan mentazkiyah, mentazkiyah akan mereka umat oleh nabi. Maksud mentazkiyah, nabi mengakui bahwa apa yang dikatakan umatnya itu benar. Tazkiyah itu dalam istilah hadis kan menganggap siqah, dipercayai, menyucikan akan mereka umat oleh Nabi alaihissalam. Nabi menyatakan apa yang dikatakan umatku itu benar. Waqilah dikatakan orang bermula makna ayat itu, innakum hujjatun ala kulli man khalafakum. Sungguhnya kalian, hai umat Nabi, itu menjadi hujjah kepada setiap orang yang menyalahi akan kamu. War rasulu hujjatun alaikum, rasul itu menjadi hujjah kepadamu. Hakahus Samarkandi menghikayahkan ini kil, ini pendapat oleh Samarkand. Ini banyak banget pendapat-pendapat beliau bawa. Saya belum baca kitab ini, Ustaz, belum. Baru sempat baca 3 kali kemarin. 3 pertemuan udah stop. Nah. Waqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu, beri kabar gembira olehmu hai Rasulullah kepada orang-orang yang mereka beriman, anna lahum qadama sidqin, wa sungguh bagi mereka itu ada pendahulu yang benar, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini saya nggak paham makna ayat ini, Ustaz. Harus lihat tafsir. Beri kabar olehmu kepada orang-orang yang beriman, anna lahum, wa sungguh bagi mereka itu qadama sidqin, ada kaki kejujuran. Kalau kita artikan harfiah, di sisi Tuhan mereka. Mungkin maknanya punya kedudukan yang istimewa di sisi Tuhan mereka. Yunus ayat 2. Kita lihat ada tafsirnya enggak? Nah ini ada maknanya. Kalau Qatadah, berkata oleh Qatadah wal Hasan wa Zaid bin Aslam, qadama sidikin huwa Muhammad. Nah, jadi qadama sidikin dalam ayat itu maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u lahum, yang akan memberi syafaat ianya Nabi bagi mereka. Katakan bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka itu ada Nabi Muhammad. Nah, kan? Qadama sidikin inda rabbihim. Mereka punya kadam sidik di sisi Allah. Maksudnya, mereka punya Nabi yang Nabi itu akan memberi syafaat untuk mereka. Wa anil Hasan Aidon, dan dari Hasan pula qala, berkata ianya Hasan. Dianya, dianya qadama sidikin itu musibah mereka. Musibatuhum binabihim, itu musibah mereka dengan sebab Nabi mereka. Gimana Ustaz nih maksudnya? Ini rada aneh Ustaz. Arti qadama sidikin musibah. Musibah mereka dengan Nabi mereka, nggak paham Ustaz. Masya Allah, nggak paham. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, hiya, dianya qadama sidqin itu syafaatu nabiyihim.
Itu syafaat dari nabi mereka. Siapa nabi mereka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dianya nabi itu syafi'u sidqin inda rabbih. Itu seorang pemberi syafaat yang jujur di sisi Tuhan mereka. Ini mudah dipahami. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari, berkatalah oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, dianya qadamu sidqin itu sabiqatu rahmah. Itu terdahulunya kasih sayang, terdahulunya rahmat auda'ah Allah yang Allah titipkan akannya rahmat, yang menitipkan akannya rahmat oleh Allah fi Muhammadin pada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dari awal memang sudah diisi dengan kasih sayang. Nah, dikit lagi Ustaz. Waqala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, huwa imamus shadiqin. Dianya Nabi atau dianya qadamu siddiqin itu imamus shadiqin, pemimpinnya orang-orang yang shadiq, wasiddiqin dan pemimpinnya para siddiqin. Asy-syafi'ul muta', dianya Nabi itu seorang pemberi syafaat yang dipatuhi, didengarkan. Ketika beliau minta kepada Allah, didengarkan. Wasailul mujab, dianya Nabi itu seorang peminta yang dikabulkan permintaannya. Muhammadun, beliau itulah Nabi Muhammad SAW. Hakahu anhus sulamiyu, menghikayahkan akan ini pendapat darinya Muhammad bin Ali At-Tirmidzi oleh As-Sulami. Nah, titik Ustaz. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji awal. Insyaallah. Gimana Ustaz? Ngaji kita ini cocok nggak kira-kira? Mantap Tengguh. Mantap Ustaz. Mantap Nyimak Tengguh. tuh. Kadang susah Ustaz kita pahami.